bersama kita di podcast S dan Co. Hari ini kita kedatangan, so boleh perkenalkan diri dulu? Iya, Oki Saputra Jaya dari KNPI Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi kemarin kan kita udah ada podcast sebelumnya sama KNPI yang versi satu lagi. Jadi boleh jelasin nggak apa sih KNPI yang menurut versi kalian? KNPI-nya dulu. KNPI-nya dulu. Jadi kawan-kawan, pemirsa yang ada di rumah, abang-abang yang di sini kiri kanan. Jadi KNPI ini perlu teman-teman ketahui adalah wadah terbaiknya seluruh organisasi kepemudaan di Indonesia. Jadi KNPI ini wadah terbaik untuk seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Jadi KNPI ini bergabungan seluruh organisasi kepemudaan yang ada di seluruh Indonesia, di mana ada sekitar kalau di Indonesia di pusat itu ada 140-an lebih organisasi kepemudaan yang ter-SK-kan oleh Kemenkumham gitu Pak. Jadi kan dibilang jadi KNPI ini sebagai wadah ya. Iya benar. Untuk di tempat kita sendiri tuh organisasi kepemudaan itu ada berapa banyak? Oh ya, jadi dari Kesbangpol itu sudah diverifikasi sekitar 50-an OKP, di mana organisasi kepemudaan ini tergabung juga organisasi yang kepemudaannya di partai politik, ada Muhammadiyah, NU, GMNI, PMI, IMM dan sebagainya. Jadi di Bengkulu Selatan ada sekitar 50-an yang sampai saat ini terverifikasi di Kesbangpol Bengkulu Selatan gitu. Nah, jadi disinilah wadah-wadah seluruh OKP ini bergabung, yaitu yang tergabung di Komite Nasional Pemuda Indonesia gitu. Kan yang mana diketahui sekarang ya Bang, ini kan KNPI ini di Indonesia itu kan terbagi 4 ya? Iya, benar. Terbagi 4 dan di Bengkulu sendiri itu terbagi 2. Iya. Dan sekarang di Bengkulu Selatan ini juga terbagi 2 ya? Iya, benar. Kami ini Bang, cuman pengen tahu kan kalau background yang KNPI versi Abang itu seperti apa sih Bang? Oh iya, jadi saya jelaskan lagi, KNPI ini untuk saat ini memang terbagi 4, tapi nanti di Desember 2021 di Solo akan mengadakan kongres luar biasa, di mana ada 3 versi yang sudah menyatakan sikap dan sudah disetujui oleh Kemenkumham, Bapak Yohanes, untuk melaksanakan kongres bersama, di mana nanti kita akan insya Allah mengaklamasikan Gibran Rakabuming, putra mahkota Presiden Joko Widodo, akan menjadi ketua KNPI pusat nanti. Nah, di mana versi kita bisa dibilangkan versi kita yang diketuai oleh Abdul Aziz saat ini yang menjadi leadernya dari penyatuan penyatuan KNPI nanti. Jadi Desember nanti KNPI tidak ada lagi banyak versi, satu versi, di mana kita yang menjadi pionir, menjadi leadernya dalam penyatuan ini, di mana diinisiatif oleh Fad, Abang Fad itu yang menjadi penyatu KNPI nanti. Jadi 3 versi ini yang bergabung akan kongres di Solo nanti menentukan Bang Gibran, Mas Gibran, putra mahkota Presiden Jokowi nanti. Jadi gitu. Dan mohon bisa dikatakan juga 3 versi ini, dari versi yang di Bengkulu Selatan ini, 1 versi itu tidak masuk dalam kongres bersama. Gitu. Jadi hanya 3 kongres ini yang bakal menjadi tiga kubu ini yang bakal menyatu menjadi KNPI yang satu. Nah, KNPI yang akan diakui oleh negara nanti. KNPI yang akan diakui oleh hukum negara gitu. Jadi gitu. Jadi aku mau tahu sebelumnya doang. Kan kita tahu ada banyak versi kan? Iya, benar. Apa sih yang membuat itu menjadi 2, 3, 4 itu? Atau ada apa di dalamnya bisa menjadi seperti itu? KNPI ini kan ibaratnya miniaturnya politik di negara gitu. Jadi di sinilah tempat para pemuda belajar bagaimana berkomunikasi, bagaimana melobi-lobi, bagaimana sih supaya pemuda ini bisa aktif berpolitik dan baik dan benar dan secara sehat gitu. Nah, kenapa sih terpecah terjadi 4 saat ini? Karena kepentingan pertama. Hal yang perlu kita ketahui dan kita harus akui,
hak kepentingan perseorangan pertama kan, karena kepentingan, dan juga karena KNPI ini adalah induk seluruh organisasi pemudaan. Ada 140 OKP yang tergabung di sini. Jadi karena banyak OKP ini, jadi setiap OKP ini misalkan ada 20 OKP ini akan melakukan kongres bersama. Sah. Karena di KNP ini bermacam-macam ide, bermacam-macam latar belakang yang mempunyai bisa dikatakan visi yang berbeda. Karena tidak ada penyatuan visi ini, itulah yang membuat KNP ini terpecah belah. Nah, harapannya kita di Bengkulu Selatan ini, walaupun kita akui ada dua versi, kita akui itu. Tapi bagaimana sih kita sebagai pemuda ini harus mendewasakan diri. Jangan sampai kita menjadi, karena ada dua versi ini malah menjadi perpecah belahan kita pemuda Bengkulu Selatan ini. Tetap kita jalankan sama-sama dengan baik, dan ini kita tunggu kongres bersama nanti, kongres bersama di Desember nanti yang ditentukan oleh insya Allah Mas Gibran akan jadi ketua KNPI pusat nanti, gitu. Jadi nanti ada penyatuan nanti. Jadi kawan-kawan, saat ini jangan kita terlena, jangan kita tersinggungan. Tetap kita jalan, kita sama-sama kita bangun Bengkulu Selatan, kita dukung program pemerintah menuju Bengkulu Selatan yang emas ini, gitu. Jadi berarti awal bisa terpecah itu karena dari OKP-OKP itu punya pendirian sendiri, Iya, akhirnya gitu. membuat KNPI yang versi mereka. Iya benar itu kan. Iya. Bisa dikatakan begitu. Iya. Jadi untuk balik ke KNPI Bengkulu Selatan ya, kan diketahui dua versi ya. Kalau boleh tahu dalam KNPI ini terbentuknya itu kapan dulu? Untuk apa ini? Kan terdiri menjadi KNPI satu lagi kan pasti ada waktunya, maksudnya abang memulai. Oh ya, kalau di Bengkulu Selatan kita mengadakan musda sekitar 1 bulan yang lalu. Bulan lalu kita adakan musda di Bengkulu Selatan, karena perlu kita ketahui juga sudah sekitaran kurang lebih 4-5 tahunan KNPI di Bengkulu Selatan ini bisa dikatakan mati suri karena mungkin ada kesibukan yang lain kawan-kawan KNPI. Jadi kita perdana dulu, kita kawan-kawan bersama dengan kawan-kawan OKP, dengan kawan-kawan pemuda-pemuda di Bengkulu Selatan ini sepakat, ayo kita hidupkan lagi KNPI ini. Jadi ada memang, karena saya asli putra daerah Bengkulu Selatan, khususnya di Masat, ada semangat dan keprihatinan dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia di Bengkulu Selatan, Pakuman itu. Itulah yang membawa saya untuk bagaimana KNPI ini bisa hadir lagi untuk masyarakat, memberikan edukasi, memberikan ide gagasan kepada pemerintah KNPI. Iya. Nah, masalah terpecah belah, saya nggak tahu sebenarnya kan apa sih motifnya kawan-kawan yang bisa dikatakan kubu sebelah. Nggak tahu, nah, mungkin ada sama juga, harapannya sama juga dengan visi yang saya sampaikan untuk Bengkulu Selatan jauh lebih baik lagi. Nah, kita duluan untuk musda. Nah, saya nggak tahu juga ini apa. Setelah kita lakukan musda, ada lagi musda yang lain. Kami kira nggak ada lagi musda ini kira-kira kan. Nah, tiba-tiba ada juga musda, nggak tahu gini apa kan gejolak-gejolak ini. Tapi itulah dinamika berKNPI ini yang membuat kita lebih seru gitu. Nah, gitu. Tapi dari informasi yang kita dapat pas podcast yang kemarin sama yang kubu satu lagi, Iya. dia kan udah beberapa generasi dari mereka itu. Jadi kenapa dari kalian itu nggak mengajak lagi mereka yang terdahulu untuk menghidupkan atau musda lagi? Atau kenapa harus bikin sendiri, atau apa nggak bisa dihubungi mereka yang mengurus sebelumnya? Jadi karena gini, saya jelaskan. Kenapa saya tidak menghubungi? Bukan tidak menghubungi, malah Abang Aten yang sebelumnya itu KNPI sebelumnya yang menjabat ketua, saya malah temui secara pribadi dan secara emosional kita temui dan pamit. Dan kalau masalah pribadi kami nggak ada masalah ini dengan Bang Aten, aman-aman saja gitu. Nah, kenapa sih bisa jadi KNPI kami ini tidak mengikuti yang terdahulu gitu? Karena KNPI ini saat ini ada terpecah menjadi 4. Nah gitu, ada 4 versi gitu. Jadi ada semua turunan gitu. Jadi kita ini bukan dari daerah, bukan dari bawah,
menyusun KNPI ini, tapi dari atas. Iya. Gitu. Itulah. Jadi kalau mereka kalau kawan-kawan itu, kenapa enggak? Saya tetap pamit, kok. Pamit saya dengan Bang Aten itu. Tanya sama beliau gitu. Dan perlu teman-teman ketahui KNPI ini bukan dari bawah, tapi dari atas penyusunannya gitu nah. Gitu. Tapi dari 4 versi ini tadi mengamanatkan ya Bang? Iya benar, Selamat, ya. bisa dikatakan. Dan kawan-kawan juga, kalau mau diturunkan lagi untuk KNPI, bukan saya semuanya mengakui 4 versi itu ada gitu lah. Di pusat, di provinsi ataupun di kabupaten itu ada ketika mereka ada gerakan gitu untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Nah di provinsi sendiri di bawah, di mana di satu tingkat di atas, satu tingkat di atas lagi provinsi yang mempunyai SK Kemenkumham dan sesah secara musda. Kita melakukan musda, musyawarah daerah itu, yaitu versinya yang saat ini kami jalankan gitu, yang mempunyai SK musdanya, yang sudah musda. Yang lainnya itu kan bisa dikatakan masih caretaker. Nah tapi KNPI di 3 versi ini karena sudah bergabung, jadi kami tidak ada masalah lagi yang 3 versi ini. Sudah bergabung kami ini, nggak ada lagi kami bahkan ribu-ribu yang 3 versi ini gitu nah. Karena sudah bertangan-tangan bersama DPP itu dan diketahui oleh Kemenkumham gitu. Itu. Berarti KNPI versi abang ini di Bengkulu itu di provinsi itu ada atasnya lagi? Iya ada. Bengkulu ada? Ada. Iya gitu. Dan sah secara legitimasi dengan melaksanakan musda gitu. Oh, iya. Dan mempunyai SK Kemenkumham yang sah dari pusat. Oh, berarti yang dari provinsi itu udah terdaftar di Kemenkumham? Iya sudah terdaftar. Gitu. Kalau boleh tahu lagi Bang, KNPI yang dari provinsi yang udah terdaftar itu di Bengkulu ini dari kabupaten mana aja yang sama kayak Bang, yang provinsinya sama itu, yang organisasi di provinsinya sama, di kabupatennya itu ada lagi nggak yang? Oh iya, untuk versi kita ya. Untuk versi untuk abang. versi kita. Jadi untuk versi kita saat ini yang sudah melaksanakan musda itu ada di Kabupaten Lebong, di kota sudah melaksanakan, di Kaur sudah, Bengkulu Utara sudah, dan ada sekitar 7 kabupaten yang sudah melaksanakan musda. Karena kita persiapan kongres ini, kongres bersama di Solo nanti, Di Solo nanti, ya. gitu. Nah, dan KNPI yang diketuai Febri, bisa dikatakan versi kami, mereka itu sah SK bukan caretaker, ya, gitu. Nah gitu. Dan karena kita sudah sepakat 3 versi ini bersama, jadi nggak ada masalah kami. Malah saya juga di versi 2 itu teman-teman saya semua, dan bisa kakak-kakak saya semua itu yang di versi 2 versi lagi itu, nah gitu. Dan sama juga di versi itu gitu. Berarti rata-rata di provinsi Bengkulu ini mayoritas ikut yang KNPI yang terdaftar di Kemenkumham tadi kan Bang? Rata-rata semuanya ikut yang di situ. Iya gitu. Dan kawan-kawan juga banyak yang pemuda-pemuda potensial di situ, semuanya ikut situ. Gitu. Mungkin kalau yang aku lihat ya Bang, karena dulu KNPI kan emang sudah ada, tapi terjadinya vakum kan. Iya benar. Mungkin dari OKP yang kita bergabung ke selatan, adalah gairah. Ya, Kayak gitu kan, Iya. sehingga terjadilah pembuatan organisasi KNPI yang baru kan, Iya, bisa benar, dibilang benar. yang baru lah. Iya. Jadi semangat awal kami ini, karena kami duluan di Bengkulu Selatan, semangatnya itu karena ingin mendukung pemerintah dengan memajukan Bengkulu Selatan ini gini nah. Jadi nggak ada motif yang lain gitu itu. Jadi untuk sama-sama bermitra dengan pemerintah untuk Bengkulu Selatan jauh lebih baik, pemudanya aktif. Yuk, kalau prinsipnya kami dari kan bisa dikatakan yang versinya kami mau 10 versinya nggak apa-apa, yang penting kita rukun dan aktif pemudanya, itu yang paling penting itu. Nggak perlu mau 10-20 versi nggak apa, tapi kita akur dan pemudanya yang melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Apa yang kita ketahui juga kan, maaf ngomong, banyak pemuda kita melakukan hal-hal yang negatif gitu. Nah, jadi harapannya dengan KNPI ini ya sama-sama gitu menuju hal yang positif gitu. Untuk di mata pemerintah sendiri Bang, Ya. terhadap KNPI ini seperti apa sih Bang? Oh jelas,
KNPI ini mitranya pemerintah, di mana pionirnya pemerintah, di mana KNPI inilah yang menjadi bisa menjadi mitra, bisa menjadi pengawasnya pemerintah. Jadi sangat jelas bisa dikatakan pemerintah KNPI ini anaknya pemerintah gitu, karena gabungan seluruh OKP, komite. Jadi wakilnya seluruh OKP ini, wadahnya gitu lah. Jadi ketika pemerintah tidak mengakui, salah besar tidak mengakui KNPI itu. Jadi pemerintah harus mengakui bahwa KNPI ini memang mitranya pemerintah gitu, dan menjadi pengawas pemerintah gitu. Gitu Bang. Oh iya. Itu Bang, dari informasi awal yang Abang berikan tadi kan ada 4 KNPI. Iya. Yang katanya yang versi satu lagi Bungkus Selatan ini nggak masuk ke yang jadi satu ini tadi. Untuk kongres bersama bisa dikatakan mereka tidak masuk. Berarti untuk kedepannya sama mereka ini kira-kira bagaimana Bang? Nah, saya nggak bisa komen itu. Bukan, maksudnya Ah. bukan itu, di keberlangsungan berjalannya KNPI di Bungkus Selatan itu kayak gimana? Kalau- dengan mereka ini, padahal kan yang 3 ini udah bersatu kan? Iya. Nah yang ini belum, tapi Kalau yang ini nih bagaimana nanti berjalannya yang satu kedepannya di ini, Bungkus Bang, Selatan? Oh iya. ada 4 versi kan, tiganya Tiga kan bersatu. sudah menyatukan kan, Iya. otomatis ada satu lagi. Ada Iya. satu lagi. Apakah yang Bengkulu Selatan ini yang Yang satu versi lagi sebelah ini, itu termasuk dalam yang satu ini? Nah, kalau untuk ke depan, saya nggak tahu masalah yang satu versi yang tidak masuk kongres bersama ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka juga masuk. Mudah-mudahan ini kan. Berarti mereka belum kan masuk ke Sampai saat ini nggak ada, Nggak ada, belum kan? masuk itu nah. Nah mudah-mudahan jangan sampai kita menjadi pecah belahan ini kan, KNPI ini kan. Nah, jadi harapannya pemuda bersatu ini nah. Tapi Desember nanti KNPI yang sah diakui oleh negara cuma satu, tidak ada versi yang lain. Gitu. Iya. Jadi sudah menyatakan sikap Menteri Menkumham itu menyatakan Desember nanti setelah kongres bersama KNPI hanya satu di Indonesia, nggak ada lagi ada versi-versi yang lain. Jadi yang resah di itu tuh ditanya itu kan KNPI ini mitra pemerintah. Iya. Kalau di Bengkulu Selatan ini nanti ada 2 itu, jadi terpecah itu tanda tanya buat kita masyarakat. Iya. Jadi gimana ke depannya? Ya kalau misalkan Gimana? nanti, Ah. nah, kita nggak tahu ke depan kan gimana gejolaknya dinamika KNPI ini kan. Yang jelasnya kita yang versi kita kan menjadi pionir, bisa dikatakan pionir dan leadernya nanti kongres bersama. Nah, masalah dan sah dan tidak sah yang satu lagi itu yang karena tidak mengikuti kongres bersama nanti akan mengalir karena kan saya sampaikan KNPI ini bukan dari bawah Dari penyusunannya, tapi dari atas. Iya. Ya gitu nah. Nanti akan terurai nanti. Saya nggak bisa menggaransi dan menjamin gimana kalau yang nggak kongres bersama itu apakah gimana, saya nggak tahu. Kita akan jalani ketika hal yang positif, jalani saja. Nanti setelah kongres kita tahu yang mana sih yang bakalan jelas intinya saya nggak mau ada perpecahan di Bengkulu Selatan ini, pemuda, khususnya pemuda gitu, karena kita ini ya generasi masa depan gitu nah. Harapannya jangan sampai terpecah kita gitu, karena KNPI ini gitu. Iya. Jadi kan mungkin ya ada 2 versi di Bengkulu Selatan, tapi Iya. pada intinya kan sama-sama untuk merangkul pemuda-pemuda di Bengkulu Selatan. Benar. Nah, untuk ini Bang, untuk sebenarnya kan kita tahu kan pemuda-pemuda kita ini kan kebanyakan lebih suka ke arah contoh ke negatif, Bang. Benar. Seperti kayak malam minggu lah, gerak-gerakan. Iya. Kayak kita di tempat-tempat wisata kita aja kan sering kali kita melihat Komik. komik ya. Komik. Komik. Jadi Iya. maksud saya itu apakah dari KNPI ini nanti bisa merubah sikap mereka atau merangkul mereka yang seperti itu? Benar. Oke. Jadi kalau hal yang itu kan pribadi posisinya kan, yang jelasnya KNPI akan berusaha semaksimal mungkin pemuda-pemuda di Bengkulu Selatan ini bisa melaksanakan hal-hal yang positif, di mana nanti kita akan rangkul semua lini, semua elemen akan kita rangkul bagaimana pemuda Bengkulu Selatan ini melakukan hal-hal yang positif nantinya. Nah, dengan hal apa? Cara apa kami nanti? Ada banyak.
yang ngomi, yang drag, yang drag itu suka balapan. Kita akan adakan nanti balapan di sirkuit nanti ya. Kita buat apa namanya tuh kegiatan itu, balapan. Iya. Nah, yang mabuk ini mungkin bisa sukanya main musik. Kita adakan nanti festival musik gitu nah. Jadi kita karena walaupun mabuk, di sisi lain pasti ada hal positif setiap manusia itu nah. Pasti ada keahliannya gitu. Jadi disitulah nanti kita berusaha kita sama-sama untuk memberikan apa namanya edukasi, memberikan yuk gini loh kita sama-sama udah usah lagi nih gitu, kita buat ini apa sih keahlian kawan-kawan ya sama-sama gitu nah. Seperti kawan-kawan ini abang-abang ini yang podcast nanti sama-sama kita dukung gitu biar bagaimana yuk di buku selanjutnya timbul bibit-bibit YouTuber yang seolah nanti subscribernya ini 11 juta, 25 juta gitu kan. Jadi sama-sama dukung gitu lah, gitu. Biar bisa nyanyiin siap kan. Iya. Gitu. Tidak untuk kemungkinan itu. Mereka juga kan dari bawah, Iya. step by step gitu lah. Jadi kita sama-sama dukung gitu. Jadi untuk agenda kedepannya bang. Oh ya. Ya, agenda yang terdekat. terdekat. Oh ya. Untuk pemuda-pemuda kita di Bangsa sana. Jadi kita KNPI ini nanti besok pagi kita akan adakan yang namanya diskusi publik. Nah, temanya nanti agak menarik ini. Jadi pemuda menyikapi politik masa kini. Nah, karena jangan lagi kita alergi dengan politik pemuda ini. Karena kenapa? Dengan politik lah kita bisa merubah kebijakan, bisa membangun daerah kita. Ya benar kan? Dengan politik lah kita. Iya, benar. Jadi nanti kita undang nanti banyak narasumber nanti. Salah satunya Rini Damayanti, anggota DPD RI, ada Pihan Pino, GM-nya RBTP, ada Dang Marsal, Ketua PAN Persatuan Wartawan Indonesia, ada Undang Sumbaga, itu Ketua Himpunan Pengusaha Indonesia Provinsi Bengkulu, ada Pok Pati, ada Ketua DPR nanti. Di situ gabung nanti banyak nanti. Ada I Sumarat Marsha, ada Andi Mezopan, Ketua Karantina Provinsi dan Ketua NPG, ada Dangusi Paktan, ada Jerli, ada Bang Abdian. Nah, yang moderatornya Bang Abdian nanti. Bang Abdian yang YouTuber juga itu nah. Kita dukung jadi mereka itu gitu. Ada banyak nanti. Jadi kegiatan yang akan datang itu dekat. Nah, tapi kita KNPI Kabupaten Bangsa sudah launching juga ini. Yang namanya program ada Sapa Desa. Nah, Apa itu? Jelasin bang. ya, jadi Coba jelasin. kita akan turun ke seluruh desa-desa. Kita sudah ada sekitar 6 desa. Ada 6 desa kita kunjungi dan kita sama-sama berbagi informasi. Ada juga Karang Tarunanya kita, pemudanya. Oh kami ini sukanya main bola kaki tapi nggak ada bola kaki. Kita bantu, kita sama-sama carikan bolanya. Kami suka bola voli, kita bantu gitu lah. Kita sama-sama mengedukasi bagaimana kalau hal yang positif insya Allah KNP akan dukung sepenuhnya kegiatan pemuda. Nanti ada juga kemarin itu kami mau ngadakan turnamen, bagaimana sih? Kita bantu, kita sama-sama carikan solusi caranya, bagaimana kegiatan itu bisa berjalan gitu. Itu ada Sapa Desa. Ada juga nanti edukasi yang namanya pernikahan dini. Kalau kita kata pernikahan dini, banyak yang nikah dini. Gitu. Nanti kita edukasi juga nanti kerjasama dengan BKKBN, dengan pelindung perempuan dan anak gitu. Nah, ada lagi Sapa Desa nih mungkin bulan depan kita akan membagikan izin usaha gratis untuk UMKM pemuda. Nah, kita gitu nah, KNPI ini. Ya. Berarti sekarang awal itu aku nangkepnya masih mengajak pemuda-pemuda dari berbagai daerah di Bengkulu ini untuk berdiskusi dulu apa keresahan mereka, apa kekurangan mereka kan. Benar, salah satu. Tapi sudah kita melakukan action gitu. Jadi kemarin kita bantu bola, kita bantu ada net, itu ada kita bantu lagi ada piala gitu nah. Gitu. Nah, aku mau nanya satu bang, kalau misalnya aku orang segini, misalnya aku orang segini, pengen suka main bola, tapi nggak ada turnamen, ngomong ke KNPI ini, apa KNPI yang menyelenggarakan atau mereka menjembatani pemuda tersebut untuk menyalurkan aspirasinya ke pemerintah agar pemerintah yang mengadakan turnamen tersebut. Jadi gini, Mungkin bang, yang sekalian aja dijawab nanti kan sama-sama tentang bola. Bang. iya. Kan, dimana kita ketahui kan di Bengkulu Selatan ini dulu pernah punya klub. Iya, benar. Klub bola yang udah turnamen di Liga 3. Iya.
Nggak tahu saya. tiba-tiba di banned lah dari PSSI karena tidak terjadinya turnamen itu pas Turnamen. lagi hari H tidak dapat izin pertandingan. Iya. Mungkin kan banyak kita di pemuda-pemuda kita di Bengkulu Selatan ini tepatnya lebih suka olahraga Iya, benar. dibanding yang lain hal kan Iya. kayak main bola kan. Kenapa? Kayak sekarang kami main bola di stadion itu terbuka untuk umum sekarang. Jadi mungkin sekarang tuh kurangnya adanya turnamen, adanya event. Iya. Event. Udah tuh ada juga dari teman-teman yang juga pengen banget lagi balik main ke Liga 3. Tuh. Apa bisa KNPI ini untuk mewadahi kami menyampaikan aspirasi ke KONI atau ke ASKAP kan? Takutnya nanti malah dari kaminya kalau kami sampaikan malah disepelein bang. Kebanyakan kayak gitu. Iya. Terjadinya kesepelehan Iya. orang yang di atas. Nah, itulah yang namanya KNP, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Di samping menampung aspirasi kawan-kawan, nah yang mau buat liga, misalkan buat turnamen, misalkan dari segini tadi, mau buat turnamen. Jadi KNP ini wadahnya, misalkan segini ini sudah ada mau kegiatan, tapi kami ini kekurangan bola gini. Kita sampaikan saja dengan KNPI, sama-sama kita carikan solusinya biar ada bola itu. Itulah KNPI itu. Nah, apakah KNPI akan melakukan liga turnamen juga? Kalau memang itu sangat dibutuhkan oleh pemuda di Bengkulu Selatan, kita akan adakan, gitu. Jadi artinya itu tidak monoton KNPI ini. Jadi kira-kira kalau di segini atau di Pinoraya di masa mau mengadakan turnamen di sana, silakan. Tapi misalkan ada kendala, kita sama-sama carikan solusinya. Jadi kata-kata orang tuh nggak ada sesuatu di dunia ini yang nggak bisa. Gitu. Jadi segala sesuatunya kita kalau sama-sama pasti akan bisa. Sama juga ini. Kalau kita ada pepatah, kalau lidi itu satu, mudah patah. Nah, kalau ada 1000 lidi, sulit dipatahkan. Itulah kita pemuda harus sama-sama bersatu gitu, bergabung gitu. Jadi yang tadi saya kira yang Liga 3 bisa nggak mewadahi kawan-kawan ini bisa menyampaikan ke KONI? Kenapa tidak? Gitu. Kita akan sampaikan sama-sama, kita duduk bersama dengan KONI, dengan ASKA, dengan akademi-akademi yang lain yang bisa kita sampaikan gitu. Kita sama-sama duduk bersama dan ini KNP akan mengawal. Jangankan mau kita ke liga, ke lebih Liga 3 kita laksanakan gitu nah. Kalau memang ada potensi. Gitu nah. Ya, kita mau ke Liga 3 aja tapi pemain nggak ada. Nah, gimana itu nah? Gitu. Contohnya kayak ini bang, ada yang pemuda asli kita malah ikut PON dari daerah lain. Nah, terjadi itu bang. Iya, benar. Sekarang Iya. PON di Papua itu terjadi. Iya. jadi gini, karena tidak adanya wadah pemuda ini untuk menyampaikan dan tidak ada kurangnya tempat mengadu, maksudnya jadi kita ini kan agak sungkan, saya ini punya warna bakat ini agak sungkan. Nah, di KNP ini wadah yang terbaik, jadi sampaikan apapun itu. Nah, jadi nanti kita sampaikan dengan pemerintah, ya ada ini potensi di daerah ini. Ini pasti kejadiannya gitu, karena pemuda-pemuda kita ini kan ada kemampuan, tapi tempat mengadu bahwa saya ini bisa ini kan nggak ada saat ini kan. Bukan nggak ada, kurang efektif gitu kan. Nah, di KNPI khususnya Bengkulu Selatan akan berusaha semaksimal mungkin menggali seluruh potensi yang ada di Bengkulu Selatan ini. Kita sama-sama gitu. Nah, ini kalau menurut abang tadi kan pemuda itu harus menyampaikan apa keluhan mereka itu. Nah, kalau mau ngomongin KNPI itu gimana? Nah? Oh iya. Nah, caranya. KNP ini kan banyak anggotanya saat ini kan. Nah, untuk sekretariat kita tentu saat ini kita di stadion ada ruangan itu kita di situ juga ada kawan-kawan nanti kita aktifkan karena ini kan baru beberapa bulan kita mulai aktif ini kan KNP ini. Nanti sama-sama kita buat rumah aspirasinya pemuda. Nah, nanti ada kita launching rumah aspirasi pemuda. Nah, disitulah nanti wadah kita berkumpul gitu. Misalkan yang suka ini misalkan main game, kita aja nih benar, kita latih benar-benar biar jangan hanya cuman buang-buang waktu gitu nah. Tapi
karena game gini kan sudah ada caburnya gitu nah. Iya, Nah, sudah. gitu nah. Gitu. Untuk kan apa nama tuh untuk KNPI sendiri kan di pusatan ya, semuanya untuk wadah seluruh aspirasi pemuda-pemuda di Iya. Bung Pusatan. Untuk sekarang bang kan sudah perpindahannya era bang, maksudnya sudah digital lah sekarang. Nah, apalagi yang terjadi adalah e-sport itu segala Iya. macam itu sudah memang bukan dipandang sebelah mata lagi. Benar. Untuk kedepannya bang, misalnya kan ini apa nama tuh adalah pemuda-pemuda kita yang kepengen untuk ikut event-event keluar, kan biasanya ini terhalang dana. Apa KNPI mau mewadahi bang untuk mencarikan sponsor atau untuk bisa pemuda ini berangkat lah Sob? Nah, saya sampaikan lagi bahwa apapun bentuk yang positif kita akan dukung. Jadi apapun bentuknya positif untuk membanggakan daerah, untuk membawa nama daerah khususnya Provinsi Bengkulu, kita akan dukung semaksimal mungkin untuk berangkat itu. Enggak mungkin nggak bisa kita kalau sama-sama itu, yakin lah. Dan itu saya bisa jamin itu kalau kawan-kawan sama-sama memang ada potensi dan itu ada memang peluang kita untuk mendapatkan eksistensi daerah kita di luar, kenapa tidak gitu. Ada banyak donatur-donatur yang mau ketika itu melakukan hal yang positif. Jangan aja ngomong, bingung kita nggak ada donatur itu lah. Yang berhubungan dengan e-sport tadi bang, ada anak di dekat rumahku, Iya. dia tuh udah pernah dihubungin e-pos tim Mobile Legends itu, tapi dia nggak disuruh orang tuanya karena nanti dia kan masih SMA. Pas ujiannya itu dia hanya bisa pakai C, itu bisa nggak sih diusahakan biar bisa sekolah atau KNPI Mungkin- mau itu tuh mungkin- mengedukasi orang tuanya apa sih e-sport bagaimana atau Ya, gimana. Mungkin Nah, kalau itu kan kepercayaan orang tua terhadap anak. Itu SMA ya? Iya, dia masih SMA. Iya. Jadi kita juga saya dan kawan-kawan juga kan jaringan juga ke provinsi dan pusat, alhamdulillah kita baik dan SMA juga kan dinaung oleh provinsi. Nah, ketika itu memang membawa daerah, kita usahakan Iya, untuk tapi bisa kayak masalah orang tuanya itu nggak mau anaknya itu ujian pakai C kayak gitu. Nah, itu yang jadi masalah dari orang tuanya itu. Iya, Tapi tinggal dia ada bakat untuk itu, pada udah dihubungin tim besar lah, EVOS. iya. Jadi gimana itu seharusnya? Berarti kalau saya berpikir kalau mas orang itu saya Iya. agak ragu juga sebenarnya Ragu, kan, gitu. karena saya masih muda juga ini kan nyampe ke orang tua. Yang jelasnya kalau yang selalu saya ingat dari pesan-pesan guru senior, orang tua itu tidak akan pernah mengekang anaknya ketika anaknya itu memang melakukan hal yang positif. Nah, ini kan e-sport game ini Mobile Mobile Legends. Legends itu kan orang tua itu kan beranggapannya tuh hanya main game aja ini, nggak ada ini yang prestasi yang ada. Nah, tinggal kalau saya bisa sampaikan, ya tinggal penyampaian lagi dan pembuktian lagi. Jadi orang tua ini kan bisa dikatakan 80% lah gagap teknologi. Jadi kurang paham teknologi gitu. Nah, jadi ketika disampaikan dan memang beliau itu masuk di event besar, event yang memang membanggakan daerah, kita akan bantu buktikan dan beliau yang bakal ikut itu kita akan bantu juga ke pemerintah untuk menggaransi bahwa anak ini melakukan hal yang positif dan membanggakan daerah. Kita akan sampaikan nanti kita sama-sama dengan pemerintah, bergandengan dengan pemerintah untuk pasti ya, saya yakin orang tua pasti ketika sudah pemerintah menyampaikan itu sudah menggaransi, pasti yakin orang tua Iya. pasti ini. Nah, kita akan sama-sama dengan pemerintah meyakinkan itu gitu. mungkin balik ke politik lah bang. Iya. Kan KNPI ini berapa lama sih bang abang menjadi ketua KNPI? Iya, jadi KNPI ini masa jabatannya 3 tahun. 3 tahun. Nah, 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun nanti regenerasi lagi ketua selanjutnya gitu. Jadi setiap 3 tahun itu KNPI itu harus melakukan musyawarah daerah di setiap tingkatan gitu.
Dan KNPI ini juga ada kepengurusnya yang namanya pimpinan kecamatan gitu. Jadi kalau ada muda misalnya dari Igol mau masuk KNPI sekarang bisa apa pas mau musda aja baru bisa masuk. Iya, jadi KNPI ini kan gabungan seluruh OKP. Tapi dalam ADRT KNPI itu 30 walaupun dia nggak masuk organisasi, 30% harus pemuda potensial di KNPI ini. Sangat bisa ketika dia memang potensial untuk memajukan daerah, mendukung pemerintah, menjadi mitra pemerintah, kita masukkan. Nggak perlu harus musdah, kita gabung dulu, gitu nah, menjadi anggota KNPI gitu. Asal umurnya jangan lewat 40 tahun. Iya, kalau 40 tahun jangan lewat pemuda. Mungkin semangatnya pemuda. Semangat muda. Tapi umur nggak bisa bohong. Lalu udah semua. Gitu. Jadi apakah nanti ada rekrutmen terbuka, Bang? Untuk Nah, mengambil anggota-anggota ini. Ya, jadi nanti mungkin 2-3 bulan nanti kita akan buka rekrutmen untuk anggota KNPI yang mau bergabung silakan. Nanti kita akan buka secara umum ber-KNPI, berorganisasi menjadi bagian KNPI, kita akan rekrut sama-sama biar kawan-kawan bisa ada wadah untuk berkumpul, berkomunikasi dengan teman-teman baru. Karena saya basicnya memang orang Muhammadiyah. Saya dari kuliah saya ikut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, disitulah saya rasakan bahwa beruntungnya masuk organisasi. Mungkin kalau tidak masuk organisasi mungkin nggak ketemu abang-abangnya gitu. Hal-hal sederhana itu. Mungkin saya nggak bisa ketemu dengan para bupati, gubernur atau presiden gitu, nggak bisa. Tapi karena organisasinya wadah kita agar bisa berkomunikasi, mendapatkan teman-teman yang pergaulan yang lebih luas lagi gitu. Hal yang sederhana itu. Oke, untuk yang terakhir, Bang. Iya. Untuk kesan pesannya untuk para pemuda Bengkulu Selatan. Oh ya, siap. Jadi pemuda Bengkulu Selatan, sama-sama kita bergandengan tangan bersama di wadah KNPI. Kita menjadi mitra pemerintah, kita majukan Bengkulu Selatan ini menjadi kabupaten yang bisa membanggakan ke mancanegara. Harapannya langsung mancanegara ini di Bengkulu Selatan ini, karena abang-abang ini kan mungkin penontonnya ada dari luar negeri juga ini. Hal yang sederhana ini. Gitu nah. Jadi kawan-kawan, kita laksanakan kegiatan-kegiatan positif sama-sama kita, karena yakinlah pemuda penerus bangsa. 2024, 2000 selanjutnya kitalah pemuda penentu kebijakan pemerintah di kabupaten atau di Indonesia ini. Gak tahu mungkin apa nanti jadi anggota DPR atau bupati, kita nggak tahu gitu lah depannya, Bang. ya, karena kita inilah yang akan menjadi regenerasi Generasi penerus. iya, generasi penerus gitu ya. Semangat pokoknya, dan jangan lupa subscribe channel ini biar followersnya, subscribernya lebih banyak dan viewernya lebih banyak lagi, biar tuh lebih viral gitu. Iya, kayaknya dari abangnya dulu menginstruksikan semua anggota KNPI. Oh ya, pasti. Nanti anggota KNPI akan ini subscribe ini nah. Oke? Nanti tahu, pokoknya tonton terus channel ini yang luar biasa, abang-abang ini yang kreatif, menjadi pemuda yang inspiratif, menjadi pemuda yang produktif ini di Bengkulu Selatan. Kita dukung semua kegiatan-kegiatan positif pemuda Bengkulu Selatan. Bersama KNPI kita bisa. Mungkin sekian ya, Bang. Jangan lupa follow, like, komen, Dan share. subscribe. Subscribe ya. Share ya. Oke. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Iya. See you. Oke.